Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali hari ini, Jumat 25 Oktober 2024. Perjumpaan ini didasarkan dari Nehemia pasal pertama ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum kita bersama memasuki renungan mingguan, mari kita bersama menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, dan kehangatan cinta-Mu yang senantiasa menguatkan, memberikan penghiburan, kesegaran atas tubuh jiwa roh kami. Dalam segala hal kami boleh melewati dan mensyukuri serta merayakannya. Tentu semua karena kasih, anugerah, dan keselamatan-Mu. Maka kami percaya pula ya Tuhan Yesus, sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah kebenaran-Mu yang berbicara, adalah kuasa-Mu yang berkehendak baik untuk kami. Untuk itu berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Hanya kuasa-Mu yang bekerja dalam hidup kami, sehingga kami mengerti dan bisa melakukannya. Mohon ampun ya Tuhan Yesus atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Mari kita bersama merenungkan sabdanya yang didasarkan dari Nehemia. Pasal pertama ayat 8 sampai dengan ke-11. Nehemia pasal pertama ayat 8 sampai dengan ke-11 dengan judul perikop Doa Nehemia bagi orang Israel. Demikian sabda Tuhan. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 25 Oktober 2024 adalah berhasil hari ini. 2 hari yang lalu, saya bersama dengan istri pergi ke pasar Beringharjo. Biasanya sih kami di lantai dasar. Kalau saya nyari jamu. Nah ini ada keperluan, kami harus mencari sesuatu di lantai 3. Saya dengan optimis, nang kono kae. Akhirnya kami naik tangga. Bolak-balik di lantai T3 nggak ketemu-ketemu. Akhirnya tanya pada security, dan security-nya sangat baik. Coba ke sana Pak. Kalau di sini kelihatannya tidak ada Pak. Toko ini, namanya ini, dan keperluan Bapak nggak ada. Coba di sana Pak. Nanti ada parkiran, lewati saja, terus saja. Akhirnya kami benar-benar mengikuti petunjuk security ini. Tapi kemudian sampai di parkiran lantai 3 Pasar Beringharjo, kami tingak-tinguk, nggak ada jalan lagi. Menurut kami, ada
petugas parkir. Sudah sepuh sebenarnya. Dan saya senang dengan keramahan yang beliau tunjukkan. Badhe tindak pundi, Pak? Saya ditanya. Saya mau cari toko ini. Mau beli apa? Saya sebutkan ini. Wah, itu bukan di sebelah sini, Pak. Coba di sana lagi. Akhirnya kami kembali lagi. Terus akhirnya kami nemu, oh ini lantai 3-nya. Kami naik lagi. Ternyata apa? Ketemu dengan security yang menunjukkan jalan kepada kami. Ternyata kami balik lagi. Terus akhirnya kami ditanya lagi sama security. Belum ketemu, Pak. Coba lagi ke sana aja, Pak. Akhirnya saya dengan istri balik lagi. Melewati tempat yang sama di lantai 3 itu. Kami bingung, tingak lagi. Tanya lagi kepada salah satu penjual di situ. Sudah sepuh. Yang putri nuwun sewu. Nyuwun informasi toko ini. Oh cobi, nak. Angke panjenengan mandap, terus naik lagi. Betul kami ikuti. Dan ternyata tidak ketemu lagi. Akhirnya kami berhenti sebentar. Terus saya bilang ke istri, coba tanya lagi informasinya kepada teman istri saya. Akhirnya benar, ditunjukkan kwitansinya. Kalau tidak salah, PB3 Los 3, Pasar Beringharjo. Wah, ternyata ada PB3 itu menentukan lapak di lantai 3, Los 3. Keterangan itulah yang menjadi kunci kami bisa bertanya kepada pedagang lainnya. Setelah kami beristirahat sebentar, saya minum air. Dan sudah sekarang melanjutkan kembali. Pada jalan yang sama yang sudah kami tempuh, mungkin sudah 3 kali kami naik tangga. Hanya benar, kami melewati pada jalan yang sama. Mungkin para pedagang, ngapain ini suami istri bolak-balik seperti setrika. Jadi kami kemudian meyakinkan diri karena sudah diberi arahan oleh salah satu penjual yang kami tanya. Benar kami sampai pada tempat yang kami tuju. Ketika sudah bertransaksi, sang pemilik juga luar biasa hangatnya. Tahu dari mana, Pak? Toko kami. Karena itu kan di pojok di lantai 3, mungkin jarang-jarang. Jadi dia bertanya dari mana? Istri saya jawab dari teman. Sambutan yang luar biasa, keramahan yang ditunjukkan yang luar biasa. Kemudian saya tanya, ini kalau pulang bagaimana? Oh Bapak, ini turun di sebagian ini. Ini arah kemana? Ini bukankah ke arah barat? Oh bukan Pak, ini pojok timur Pak. Dekat supermarket atau swalayan Progo. Wah, saya pikir saya itu menuju ke barat. Ternyata ke ujung timur. Saya mengalami disorientasi. Dan pada akhirnya kami turun, kami menghafal jalan. Wah, jebulin yang ini toh, jebulin kami mengurut. Oh ya, besok kalau kembali ke pedagang tersebut, tentu kami tidak akan kesasar. Cerita ini panjang. Sepanjang juga kehidupan bangsa Israel. Bolak-balik. Setia mengikut Tuhan. Dan ada kalanya kemudian apa? Disebut bangsa yang tegar tengkuk karena melanggar perintah Tuhan. Di Nehemia disebutkan dosa. Dosa dirinya, dosa keluarganya, dosa bangsanya. Bolak-balik. Sehingga bangsa Israel kan disebutkan sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Mengalami disorientasi. Sehingga Tuhan sudah menunjukkan, coba ke sana. Tapi kemudian tidak yakin, tanya lagi, nyasar lagi, kembali lagi. Menempuh lagi, nggak ketemu lagi. Bolak-balik. Dan pada akhirnya memang bertemu dengan Tuhan. Bangsa Israel. Tetapi apa yang terjadi? Bukankah mereka juga seringkali mangkir kembali dari panggilan mereka untuk setia? Maka teks yang kita renungkan hari ini, saya tidak sedang mempersamakan dengan kejadian yang saya alami, tapi setidak-tidaknya menjadi gambaran atas kehidupan kita bersama. Kita seringkali menjadi lelah dengan perjalanan kehidupan kita. Persis bangsa Israel juga lelah. Lelah karena apa? Karena mereka ada di pembuangan. Nehemia ada di Persia.
Ia mengingat dengan baik penderitaan bangsanya. Ia mengingat dengan baik juga orang-orang yang ada di Yerusalem yang tidak ikut dalam pembuangan. Coba kita baca kembali di ayat yang ketiga. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah dibakar. Ada keprihatinan Nehemia ketika dia di Persia, mendengar bangsanya yang tinggal di Yerusalem menderita, tapi hidupnya juga tercela. Bahkan disebutkan tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintunya telah terbakar. Miris hati Nehemia. Maka Nehemia, ini apa yang terjadi? Maka dia mengingat dengan baik, memohon kepada Tuhan untuk kembali dipulihkan dan menuju pada jalan yang Tuhan kehendaki, supaya tidak mengalami disorientasi, mengalami ketidaksalahmengertian, supaya tidak salah mengerti, supaya tidak salah paham, supaya sampai dengan apa yang menjadi tujuan dan harapan dari bangsa Israel itu sendiri. Nehemia nemu apa? Keberdosaan bangsanya dan dia sampai dibuang itu karena keberdosaan yang dilakukan. Maka kemudian di ayat yang keempat, ayat kelima, keenam, dan ketujuh, Nehemia memohon ampun atas setiap dosa yang ia lakukan bersama keluarganya, nenek moyangnya. Ia tahu Tuhan yang ia percaya adalah Tuhan yang pemurah, Tuhan yang ramah, Tuhan yang selalu menunjukkan jalan, meneguhkan hati bangsa Israel. Sekali bangsa ini tegar teguh, tetapi Tuhan dengan kerelaan hatinya terus membuka dirinya, mengarahkan bangsa Israel menuju pada kehendaknya. Maka pesan apa yang kita terima dalam tema berhasil hari ini? Yang pertama, Nehemia sebenarnya memohonkan juga supaya apa? Supaya ia boleh kembali bersama bangsanya ke Yerusalem. Supaya umat Tuhan bangsa ini dipulihkan. Dan itu benar-benar terjadi. Pada akhirnya bangsa ini kembali dari pembuangan dan membangun Yerusalem, membangun Bait Allah kembali. Dan berhasil. Dimulai dari apa? Pertobatan. Mengingat dengan baik. Tidak kemudian melupakan, artinya dianggap semua sudah selesai, tidak. Tetapi dalam kesadaran penuh, Nehemia mengaku itu di hadapan Tuhan. Dia mengaku karena Tuhan yang ia kenal adalah Tuhan yang ramah, pemurah, dan pengampun. Maka pesan yang pertama inilah, kita diajak untuk apa? Tidak melupakan dari setiap masa lalu yang sudah kita lakukan. Supaya kita bisa mengenal dengan baik siapa diri kita, keluarga kita, dan yang ada di sekitar kita. Sehingga kita tidak lelah untuk terus berdoa, mohon berkat, kasih sayang, cinta dan pertolongan dari Tuhan. Dengan yakin bahwa Tuhan akan menolong, bahwa Tuhan akan mengampuni, bahwa Tuhan akan membuat kita berhasil. Maka jangan pernah padam. Jika kemudian kita melihat keluarga kita sepertinya berantakan, sepertinya tidak baik-baik saja. Tetap harus saudara, Bapak Ibu yang kakung, yang putri termasuk anak-anak, berdoa, mungkin sendirian berdoa. Terus minta, terus minta, terus minta. Nehemia tidak memandang, ayo ikut. Loh, kenapa kalian tidak seperti aku? Tidak. Nehemia dalam teks yang kita renungkan sendirian. Dia mau berdoa, maka teruslah berdoa. Doakan keluarga kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, saudara kita. Siang malam terus doakan. Maka yakinlah, Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang menjawab. Persis di ayat ke-8. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu. Bahwa ia tentu akan menepati dari setiap janjinya. Maka janji itu akan dinyatakan jika kita setia kepada Tuhan. Kita akan dibuatnya berhasil. Yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-10.
Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Maka dalam pesan yang kedua ini, Tuhan akan membebaskan dengan cinta dan kekuatan yang besar. Bukan ini menunjukkan bahwa ada jaminan keberhasilan atas hidup kita. Maka kembalilah pada Tuhan. Bahwa kita bersalah, ya. Bahwa keluarga kita bersalah, iya. Mungkin lingkungan kita bersalah, iya. Gereja kita bersalah, iya. Tapi bukan hanya sekedar iya. Ada hal yang dilakukan dalam pengakuan pertobatan kita. Dan terlebih daripada itu, pertobatan ditunjukkan dalam sikap laku kehidupan kita. Yang ditunjukkan bahwa kita mau setia dan tunduk kepada Tuhan. Maka kebebasan dan kekuatan Tuhan akan kita raih. Yakinlah itu, dan ini akan mengantar kita untuk berhasil. Sebagai penutup dalam tema hari ini, berhasil hari ini. Kita baca di ayat yang ke-11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini, dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Artinya apa? Cinta Tuhan itu dekat, bahkan berada dengan kita. Berilah, disebutkan, telinga kepada doa hamba. Nehemia percaya Tuhan meletakkan telinganya. Artinya Tuhan mau mendengar, mau menyapa, mau merengkuh dan meraih kita. Maka dari setiap ucapan doa kita tidak akan pernah sia-sia. Maka teruslah percaya, teruslah berdoa. Maka Tuhan membuat setiap hari yang kita lalui menjadi berhasil oleh karena kuasa Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan, kemurahan, dan keselamatan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kebenaran-Mu meneguhkan kami bahwa kami berhasil hari ini. Jika kami mau berbalik dan kembali, percaya berserah dalam doa dan pengakuan pertobatan kami. Kami ucap syukur Tuhan, bahwa benar Engkau membuat kami berhasil seperti Engkau Tuhan menjawab dari setiap doa Nehemia. Mampukan kami juga untuk melakukannya dalam kesetiaan dan kesungguhan, untuk hanya senantiasa menaruhkan setiap permohonan kami dengan keyakinan kami kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang bertindak, Tuhan yang ramah, Tuhan yang selalu menunjukkan jalan kami, sehingga kehidupan kami tidak mengalami disorientasi, tapi kami mengalami dan merasakan bahwa setiap tujuan yang kami harapkan Engkau penuhkan, oleh karena Engkau Tuhan hadir dalam kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kebenaran sabda-Mu telah kami terima. Dan kami percaya kemurahan, keramahan, dan kasih-Mu itu juga terjadi dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birwa, anak Amaresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, anak Nala Dipa Anasir, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, anak Nasya Alana, Bapak Dwiatno, Saudara Gilbert, Ibu Susilowati, Ibu Frida, Bapak Pendeta Dwi Edi Nugroho, anak Kirnara, anak Sankara. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan hamba-Mu ini, memulihkan, menyehatkan, menyegarkan, dan bisa-Mu berkarya. Demikian juga kami percaya, memberkati Ibu Resviasih, orang tua dari Bapak Ibu Isnanto. Kami percaya Tuhan Engkau juga hadir di dalam kehidupan Ibu Resviasih. Demikian juga kami percaya Engkau memberkati kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjagung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Kristan Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Sabutro, Ibu Sati Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Anugerah kasih dan berkat-Mu hadir di dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati mereka, kami percaya Engkau menolong mereka. Demikian juga kami percaya Engkau memberkati seluruh keluarga yang mendampingi
setiap hamba-hambamu yang dalam keadaan sakit atau yang sudah memasuki masa unusual. Berkati setiap keluarga yang mendampingi, berikan kekuatan, ketabahan, dan berkat-Mu melimpah atas mereka. Saya percaya juga Tuhan Kau memberkati kehidupan Bapak Isnanto secara khusus dan juga Ibu Retno Vivi Entening yang sedang menyelesaikan pendidikan doktoral di Filipina. Kasih-Mu memberkati Bapak Isnanto dan juga Ibu Retno Vivi Entening, sehingga melalui kasih-Mu mereka boleh menyelesaikan studinya dengan baik dan hasil yang maksimal. Berkati juga keluarga Bapak Isnanto, istri bersama dengan anak-anak mereka, yaitu Yohanes dan Gavi. Berkati dan tolonglah Tuhan. Hanya kasih kemurahan-Mu yang memberkati kehidupan keluarga ini. Demikian juga Engkau memberkati suami dari Ibu Retno Vivi Entening, yaitu Bapak Albertus Wahyudi. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati Bapak Albertus Wahyudi, dan melalui kasih dan kemurahan-Mu Engkau terus hadir dalam setiap pengharapan keluarga Bapak Albertus Wahyudi bersama dengan Ibu Retno Vivi Entening. Kami percaya Tuhan. Kami juga percaya Engkau memberkati kehidupan kami masing-masing. Banyak hal yang sudah terjadi atas hidup kami. Maka biarlah kasih-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan, ketenangan, ketabahan, kesabaran, termasuk kemampuan kami untuk berpikir baik, mencerna semua dengan baik berdasarkan kehendak dan kasih-Mu. Mampukan kami bersabar. Mampukan kami melawan dari setiap prasangka-prasangka yang tidak baik yang seringkali muncul dalam nurani atau pikiran kami. Biarlah hanya kasih dan kuasa-Mu ya Roh Kudus ya Tuhan Yesus yang bersama kami, yang hadir di dalam tubuh jiwa roh kami. Sehingga dalam segala hal yang kami tanggung, kami menjadi percaya bahwa kekuatan-Mu yang baik dan sempurna itu memberkati, menolong kami dalam segala hal yang kami rindukan dan harapkan. Berkati kami Tuhan, termasuk tolonglah kami dalam kesehatan kami masing-masing. Berkati juga kehidupan anak dan cucu kami ya Tuhan Yesus. Dalam setiap pekerjaan mereka, pengharapan mereka, rumah tangga mereka, termasuk dalam pendidikan mereka. Kami percaya Engkau memberkati setiap kehidupan anak dan cucu kami, baik mereka yang ada di kota Yogyakarta, kota-kota di Indonesia, bahkan yang ada di luar negeri. Berkatilah mereka dan tolonglah mereka. Sempurnalah kasih-Mu atas mereka. Demikian juga kami percaya Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, memberkati presiden dan wakil presiden yang baru dilantik Tuhan. Berkatilah Bapak Prabowo, Bapak Gibran. Hanya kasih-Mu yang memberkati, menolong, sehingga dalam kepemimpinan beliau berdua, negara ini semakin sejahtera, semakin makmur dan damai. Oleh karena memberkati, karena Engkau hadir dalam keselamatan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya juga Engkau memberkati ya Tuhan Yesus Gereja GKJ Sari Mulyo. Engkau menolong, Engkau memberkati kami Tuhan dalam persekutuan di gereja-Mu di tempat ini. Segala hal yang kami perlukan, butuhkan dalam pelayanan, Engkau limpahkan dengan kuasa-Mu yang tak terbatas itu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.